Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Ibu? Kalau Ibu tanya seperti itu, kalian masih ingat kan jawabannya? Jawabannya alhamdulillah, selalu ceria, semangat belajar. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengupload video pembelajaran. Dan Ibu harapkan pada saat pembelajaran ini berlangsung, kalian sudah menyiapkan alat tulis. Karena apa? Karena materi yang akan Ibu sampaikan harus kalian resum. Jangan lupa ya untuk diresum. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari bisa kita ambil ilmunya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Ibu harapkan pada pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui hikmah dari berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, sebelum memulai, sebelum menonton selanjutnya video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Baiklah murid-murid, kita lanjut pembelajaran kita pada kali ini. Syarat dan ketentuan puasa. 1. Baligh. Baligh di sini maksudnya kalian itu biasanya pada perempuan ditandai dengan sudah menstruasi. Kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori baligh. Yang kedua, berakal sehat. Nah, kalau kalian berakal sehat, maksudnya ini tidak dalam keadaan gila. Ini merupakan salah satu syarat dan ketentuan berpuasa. Kalau kalian sudah balik, berakal sehat, dan satu lagi yaitu mampu melaksanakan puasa, kalian itu sudah wajib untuk melaksanakan puasa. Syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi, puasa ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Yang kedua adalah berakal. Jadi maksudnya berakal ini kalian tidak dalam keadaan gila. Yang ketiga yaitu mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz atau tamyiz maksudnya adalah kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, bagi perempuan suci dari haid dan nifas. Jadi ini maksudnya suci dari hadas besar baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan biasanya itu suci dari haid atau nifas. Selanjutnya yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau dalam bulan Ramadan, ya. Ini syarat sah puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kali ini Ibu juga akan membahas tentang apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Tentu murid-murid tidak mau kan kalau puasa kalian batal. Jadi kalian harus tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa itu masih dimaafu atau dimaafkan. Rezeki kamu yang lupa. Tetapi kalau sengaja kalian itu dengan sengaja makan, berarti itu puasanya sudah batal, ya. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja, misalnya jari kalian masukin ke dalam mulut sehingga mengakibatkan muntah. Nah, itu namanya disengaja. Jadi kalian itu bisa batal puasanya. Selanjutnya datang haid atau melahirkan. Nah, ini biasanya terjadi pada kaum wanita. Apakah di kelas 5 itu ada yang menstruasi? Mungkin sudah ada. Kalau misalnya kalian sedang berpuasa
Lalu misalnya jam 3 atau jam 4 tiba-tiba kalian datang haid atau mens ya, itu dengan seketika puasa kalian itu batal, dan kalian juga harus membatalkan puasanya dengan minum atau makan kayak gitu ya. Itu tidak boleh dilanjutkan puasanya. Ini terjadi secara alami kalau haid, tidak dibuat-buat ya. Selanjutnya hilang akal atau gila. Hilang akal di sini maksudnya hilang akal sehatnya. Kalau kalian hilang akal karena tidur itu tidak batal puasanya. Tapi kalau hilang akalnya karena gila itu dengan seketika puasanya batal. Selanjutnya yaitu murtad. Murtad ini adalah keluar dari Islam. Jadi tadi ketentuan dan syarat sah puasa itu kan ada Islam. Jadi kalau sudah keluar dari Islam yaitu murtad, berarti puasanya batal dengan seketika pada saat itu. Lanjut, hal-hal yang merusak pahala puasa. Beda hal ya antara hal-hal yang membatalkan puasa dengan hal-hal yang merusak pahala puasa. Kalau hal-hal yang merusak pahala puasa, puasa kalian tidak batal, tapi pahalanya saja yang berkurang. Nah, apa saja yang membuat pahala kita itu rusak pada saat kita menjalankan puasa? Yang pertama yaitu berdusta. Berdusta itu maksudnya bohong. Jadi kalian itu berkata tidak jujur. Ini bisa merusak pahala puasa kalian. Nah, tapi Ibu yakin sih murid-murid Ibu insya Allah adalah murid-murid yang jujur. Amin ya. Selanjutnya yaitu menghina. Nah, menghina di sini maksudnya ialah bisa merendahkan orang lain dan sebagainya. Jadi, kalau puasa itu artinya kan menahan. Apa saja yang dalam hal keburukan itu harus ditahan. Ini melatih kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ya. Selanjutnya yaitu menghasut. Nah, menghasut di sini ialah kita misalnya nih ada kawan yang nggak benci sama orang, dihasut nih. Orang lain tuh kayak dijelek-jelekkan, lalu orang itu menjadi marah kayak gitu. Nah, itu tidak boleh ya murid-murid Ibu ya. Itu merupakan perbuatan yang tercela. Selain itu, perbuatan ini juga merupakan hal yang merusak pahala puasa. Kita dilarang untuk menghasad atau menghasut. Nah, itu tidak boleh. Adu domba juga tidak boleh. Kita dilarang melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu memfitnah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri memfitnah ini sangat dilarang karena fitnah ini bisa mengakibatkan hal yang besar akibatnya, dan itu dalam hal yang buruk ya. Karena fitnah orang bisa berkelahi, karena fitnah orang juga bisa saling membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kita hindarilah sifat-sifat buruk yang tercela seperti ini ya. Selanjutnya yaitu berkata kotor. Jadi kalau kita berpuasa, haruslah yang kita ucapkan, yang kita perbuat adalah hal-hal yang baik saja. Bukan hanya dalam keadaan berpuasa. Puasa ini hanya melatih diri kita dalam 1 bulan. Dan harus kita lanjutkan, kita istiqomahkan perbuatan-perbuatan yang baik tersebut dalam kehidupan kita sampai kelak kita meninggal dunia. Ada beberapa manfaat puasa pada bulan Ramadan atau hikmah yang bisa kita ambil ya dari puasa Ramadan. Yang pertama yaitu membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, melatih kejujuran. Maksudnya melatih kejujuran gimana, Bu? Melatih kejujuran itu misalnya Febri berpuasa misalnya, atau yoga misalnya berpuasa. Mau di tempat ramai, mau di tempat sepi, tetap mempertahankan puasanya. Ya, jadi tahu kalau misalnya Allah itu maha melihat dan tidak makan walaupun tidak ada orang kayak gitu. Tetap mempertahankan puasa sampai matahari
terbenam. Itu melatih kejujuran, ya. Selanjutnya, menanamkan rasa kasih sayang terhadap orang miskin. Jadi kita bisa mengetahui rasanya, oh ternyata tidak makan, tidak minum itu rasanya seperti ini, kayak gitu. Itu melatih atau menanamkan rasa kasih sayang kita terhadap orang miskin. Selanjutnya, melatih kesabaran dan sebagai sarana pengendalian diri. Melatih kesabaran, kita sabar, menahan amarah, menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menahan emosi. Itu maksudnya, sebagai sarana pengendalian diri. Selanjutnya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah. Lanjut, melatih manusia untuk senantiasa disiplin dalam kehidupannya. Disiplin kita sahur sebelum imsak, berbuka setelah azan maghrib dikumandangkan. Selanjutnya yaitu membentuk akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, yang terakhir, ikut merasakan kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, baiklah murid-murid. Nah, pembahasan kita cukup sekian. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar dan kalian juga tetap semangat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan dan jangan berkerumun. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Menjaga jarak ya, menjaga jarak. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, kita tutup dulu dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.